Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sama-sama mengawali firman dengan doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau Engkau adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang mengasihi kami dan mengetahui apa yang menjadi pergumulan di dalam diri kami. Dan saat ini kami datang Tuhan di hadapan-Mu, kami mohon pertolongan Engkau untuk bisa memahami kebenaran firman. Kami tahu Tuhan di dalam hidup ini, di tengah dunia yang begitu gelap, kami butuh terang-Mu. Dan itu sebabnya kami datang ke rumah-Mu untuk mendengarkan firman. Kami mohon supaya apa yang kami pelajari pada hari ini sungguh menjadi firman yang hidup, firman yang berakar, bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami. Maka setiap kami Tuhan, bersamalah dengan kami di dalam pemberitaan firman pada pagi ini. Kami berdoa, kami menyerahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Oke, saudara, sekali lagi perkenalkan, nama saya Alvin. Jadi asal saya sebenarnya dari Jakarta, tapi selama 5 tahun terakhir saya melayani di Bali. Jadi dan saya saat ini sedang menempuh studi di Trinity di DDC seperti tadi Pendeta Irman sampaikan. Dan thank you untuk kesempatan dari gereja ini, khususnya Pendeta Irman bisa memimpin firman, bisa berkenalan dengan Bapak Ibu saudara sekalian. Dan ini adalah pengalaman pertama saya sebenarnya berkunjung di Gereja Metodis di tempat ini, sekaligus pengalaman pertama berkhotbah di Singapura. Jadi sebelumnya saya hanya beribadah aja, beribadah setiap minggu, tidak berkhotbah. Tapi it's okay, saya bersyukur untuk kesempatan yang diberikan hari ini. Nah, saudara, tema yang saya siapkan adalah tentang Allah yang ramah. Allah yang ramah. Mari kita sama-sama membuka firman Tuhan yang diambil dari Kisah Rasul 16. Kisah Rasul 16 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-15. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah temukan, saya akan ajak kita untuk membacakan secara bergantian. Saya baca ayat yang ke-11, saya mohon Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15. Pakai Alkitab sendiri ya, ini nggak ada. Oh iya, ada aplikasi Alkitab? Ada. Ya, Kisah Rasul 16 ayat 11 sampai 15. Mari kita membacanya. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota, kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Setelah perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, mari menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Saudara, tema yang kita akan pelajari hari ini Allah yang ramah. Allah yang ramah. Nah, bicara tentang Allah yang ramah, barangkali kita kurang familiar dengan tema ini. Barangkali kita jarang banget dengar tentang tema Allah yang ramah. Kita tahu bahwa Allah itu kasih, kita tahu bahwa Allah itu baik, Allah itu memelihara kita, Dia murah hati dan lain sebagainya. Tapi Allah yang ramah, apa maksudnya Allah yang ramah itu? Nah, saudara, keramahan itu sering kita pahami sebagai satu sikap yang lebih sering kita temui di antara kehidupan kita dengan orang lain. Jadi keramahan itu seringkali bicara tentang saya ramah kepada siapa, dan sifatnya lebih ke horizontal ya, bukan menyuruh, bukan tentang Allah gitu. Nah, misalnya aja, kalau kita kerja, dulu saya pelayanan di Bali 5 tahun. Jadi seperti Bapak Ibu tahu, Bali itu kan satu pusat bisa dibilang pariwisata begitu ya. Jadi banyak banget hotel, banyak banget penginapan, villa dan lain-lain. Maka banyak banget dari jemaat kami yang bekerja di sektor pariwisata, hotelan. Nah, kalau jemaat
saya waktu itu mereka sering cerita bahwa iya, cuma tahu kalau di hotel itu kita dipaksa untuk bisa ramah dengan siapapun, dengan tamu-tamu, dengan turis yang datang dan lain sebagainya. Nah bahkan saudara saya juga setelah dengar cerita dari jemaat, saya baru tahu juga bahwa ada namanya sekolah-sekolah kejuruan ya. Jadi ada sekolah kejuruan atau vocational school yang memang mengajarkan tentang hospitality, keramahan gitu ya di dalam pelajaran mereka. Dan keramahan itu menjadi satu subjek yang diajarkan. Tujuannya supaya semua yang belajar di sekolah ngerti gimana caranya jadi ramah, gimana caranya jadi sopan, gimana menghadapi tamu dan lain sebagainya. Karena itu bicara tentang keramahan, kita lihat bahwa keramahan adalah sebuah nilai, sebuah sikap yang melekat di dalam kehidupan kita. Apalagi nih ya, apalagi kalau kita tinggal di Indonesia waktu itu, mungkin kita bisa mengingat mengenang beberapa tahun lalu gitu ya. Orang Indonesia itu kan terkenal dengan keramahannya ya, terkenal dengan senyumannya, dengan sopan, santun dan lain sebagainya. Jadi keramahan itu sesuatu yang sebenarnya sudah sangat melekat dalam kehidupan kita. Tapi pertanyaannya adalah, gimana ya firman Tuhan itu memahami tentang keramahan? Apakah firman Tuhan bicara khusus tentang keramahan? Nah ini akan kita lihat bersama. Saudara, di dalam Alkitab, istilah keramahan itu asalnya dari satu kata Yunani, philoxenia. Dan kata ini berasal dari dua akar kata lain, philos, atau philia, dan xenos. Jadi philos itu kasih persahabatan. Kalau saudara tahu ada beberapa jenis kasih agape, kasih philea, gitu ya. Nah, sama ada kata yang sama digunakan di sini, philos, sahabat, teman. Kemudian juga ada kata xenos, philoxenia, xenos, orang asing. Jadi bisa dikatakan keramahan itu bicara tentang bagaimana mengasihi orang asing, bagaimana menjadi sahabat bagi orang asing, bagi mereka yang bukan keluarga kita, bagaimana kita memperlakukan mereka sebagai sahabat. Karena itu Allah yang ramah. Apa sih artinya Allah yang ramah? Kalau dari kata ini kita bisa temukan Allah yang ramah adalah Allah yang menjadikan orang asing itu sebagai sahabat. Allah yang menjadikan kita yang asing itu kemudian sebagai sahabat. Dan dalam bagian kita baca pada hari ini, Kisah Rasul 16 ayat 11 sampai 15, kita melihat bahwa Paulus itu kan tiba di satu kota di provinsi Makedonia, yakni kota Filipi. Nah, di kota tersebut Paulus dan rekan-rekannya, ada Lukas, ada Silas, ada Timotius, itu berjumpa dengan seorang perempuan yang namanya Lydia. Ayat 14 tuliskan demikian. Salah seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia berasal dari kota Tiatira dan ia seorang penjual kain ungu yang beribadah kepada Allah. Saudara, pertanyaannya, siapa sih Lydia itu? Sebelumnya ada yang pernah dengar tentang nama Lydia di Alkitab? Ada yang sudah pernah dengar? Oke, pendeta Firman yang dengar. Dan lain, siapa ya? Lydia. Ya, saudara, siapa sih Lydia itu? Nah, kalau kita mencari tahu nama Lydia di dalam Alkitab, sebenarnya Lydia itu cuma muncul 2 kali di dalam firman Tuhan. Yang pertama di ayat 14, yang kedua di ayat 40. Dan kedua ayat ini sama-sama bisa ditemukan di dalam pasal yang tadi kita baca, pasal 16. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa Lydia yang sedang dicatat, yang sedang dibicarakan di dalam Kisah Rasul 16, sebenarnya tidak sedang merujuk kepada sebuah nama orang. Jadi seperti tadi Pendeta Rekman introduce nama saya Calvin, gitu ya. Nama Lydia ini sebenarnya bukan tentang identitas orang, tapi mengacu kepada hal yang lain, gitu ya. Nah, nama Lydia ditulis dalam Kisah Rasul 16 sebenarnya sedang bicara tentang sebutan orang, jadi bukan nama, sebutan orang, yakni seorang wanita dari Lydia, Nah, apa maksudnya, Biru Saudara? Saya ingat waktu saya dulu kuliah di Jakarta. Waktu itu kampus kami biasa mengundang dosen-dosen tamu dari luar negeri. Nah, saya dan teman-teman itu punya tugas jemputin mereka di airport. Jadi kita mesti datang, kampus saya waktu itu di Jakarta Selatan, di daerah Kemang. Kita harus naik mobil jauh-jauh ke airport, ke bandara untuk jemputin dosen. Nah, beberapa dari profesor yang datang itu asalnya dari Belanda. Nah, ada yang suka sepak bola di sini? Ada yang suka bola? Wah, coba.
Ya, ya. Nah, saudara, kalau Anda suka sepak bola, Anda tahu ada pemain-pemain hebat di Belanda. Saya sebutin namanya. Ada namanya Van Dijk, ada namanya Van der Sar, ada namanya Van Persie. Mungkin masih ingat ya? Sekarang mereka sudah tidak main lagi. Aku beberapa tahun lalu, jadi jadul sekali. Gitu ya. Nah, saudara, kebetulan waktu itu profesor yang datang itu namanya juga ada Van, yang namanya Van Dijk. Nah, saya iseng, saya tanya, Prof, nama Anda kok kayak nama pemain bola? Saya bilang, oh iya benar-benar, memang mirip ya kayak Van Persie dan lain-lain. Terus saya tanya, kenapa sih orang Belanda itu suka banget pakai nama Van? Ada artinya nggak sih? Nah, saya penasaran kan. Dia bilang, ternyata orang-orang Belanda itu biasa pakai nama Van di nama mereka untuk menjelaskan dari mana mereka berasal. Jadi Van ini seperti merujuk dari mana sih asal mereka. Misalkan ada namanya Van der Sar, itu kan kiper hebat di Belanda. Rupanya Van der Sar itu sedang mengacu kepada sebuah nama sungai di Spanyol. Jadi unik sekali nama mereka. Saya nggak tahu apakah di Indonesia atau di Singapura juga ada kebiasaan seperti itu ya. Tapi nama Belanda itu menunjukkan identitas dari mana berasal. Nah, karena itu saudara, demikian juga dengan nama Lydia yang hari ini kita belajar. Lydia ini sebenarnya bisa berarti nama, tapi juga bisa berarti tentang dari mana dia berasal. Nah, Lydia sebenarnya sedang berarti seorang wanita yang asalnya dari Lydia. Benar, seorang wanita yang asal dari Lydia. Saudara, kebetulan kalau Lukas itu perkenalkan perempuan ini sebagai seorang wanita dari Lydia. Dengan menyebut Lydia, sebenarnya Lukas yang adalah penulis kisah Rasul kepingin membawa pembacanya untuk mengenali siapa perempuan ini. Kita coba akan kenali ya, siapa sih Lydia itu. Nah saudara, yang pertama, Lydia sebenarnya sedang merujuk kepada seorang wanita yang berdosa. Seorang wanita berdosa. Begini saudara, waktu itu kalau kita membuka maps, kalau kita membuka Google Maps, kita lihat peta, kita cari kota atau provinsi Lydia, kita nggak akan ketemu. Kita nggak akan ketemu di dalamnya. Nah, pertanyaannya gimana sih Lydia itu? Nah saudara, Lydia itu sebenarnya mengacu kepada satu provinsi di zaman Persia kuno. Jadi ini zaman yang jadul banget, yang sudah lama sekali. Nah sebelum kekaisaran Romawi, kalau kita baca firman Tuhan, kita buka kitab Injil, kisah Yesus, itu kan kaisar Romawi ya. Nah sebelum kaisar Romawi itu kan ada yang lain, zaman Persia dan lain-lain. Nah rupanya sebelum kekaisaran Romawi itu masuk, itu menguasai ibu kota Sardis di tahun 133 sebelum Masehi. Waktu itu ada yang namanya provinsi Lydia. Jadi masih ada provinsi Lydia. Tapi setelah kaisar Romawi datang, dia buat sebuah kebijakan baru. Kebijakannya adalah mengubah provinsi Lydia, tapi juga memperbesar wilayah cakupannya dan memberikan nama baru untuk provinsi itu. Jadi bukan lagi Lydia, sekarang namanya Asia Kecil. Nah ini mungkin kita lebih familiar kalau kita tahu kita Tobiu dan lain-lain. Asia Kecil gitu. Sebuah provinsi yang kita kenal di lama kita. Nah saudara, fakta menyedihkannya adalah begini. Ada seorang sejarawan yang terkenal itu, dia mencatat tentang provinsi Lydia. Jadi provinsi Lydia itu terkenal sebagai provinsi yang besar, yang hebat, dan dikenal karena menghasilkan emas. Jadi ada tambang emas yang terkenal, tapi juga pengrajin kain. Jadi waktu itu di provinsi Lydia banyak orang tuh bekerja sebagai pengrajin kain. Tapi saudara, sayangnya ada catatan yang menunjukkan bahwa provinsi ini juga terkenal karena pusat pelacurannya. Saudara, sejarawan ini menuliskan semua wanita dari rakyat jelata di Lydia bekerja sebagai pelacur. Nah saudara, kita bisa sama-sama melihat bahwa tidak kebetulan kalau Lukas menyebutkan nama Lydia di dalam kisah ini. Kenapa? Lukas ingin memperkenalkan siapa Lydia ini. Lydia adalah seorang perempuan yang berasal dari provinsi Lydia yang terkenal karena dosanya. Yang orang kalau dengar Lydia itu keinget, wah ini daerah nggak benar, ini daerah yang berdosa dan lain-lain. Jadi ini identitas pertama Lydia, yakni perempuan atau wanita yang berdosa. Selanjutnya identitas yang kedua, kita melihat bahwa Lydia merupakan seorang wanita yang juga berkecukupan. Jadi kalau tadi berdosa, sekarang
berkecukupan ya. Nah saudara, Lukas mencatat bahwa Lydia punya pekerjaan sebagai seorang penjual kayu ungu tua dari kota Tiatira. Nah menarik, waktu itu kayu ungu terkenal sangat mahal harganya. Ada yang pakai pakaian ungu sekarang? Nah, ada ya Pak, jadi tidak termasuk mahal. Canda ya. Waktu itu kayu ungu sangat mahal. Kenapa? Karena untuk mendapatkan warna ungu, kita perlu yang namanya ambil satu ekstrak atau kelenjar dari jenis kerang tertentu yang hidupnya di laut Mediterania. Dan tahukah saudara, untuk menghasilkan 1 gram, gitu, 1 gram warna ungu saja itu dibutuhkan sangat banyak kerang untuk bisa mendapatkan warna ungu yang bagus itu. Karena itu tidak heran kalau harga kayu ungu yang dijual waktu itu sangat mahal, sangat mahal. Dan itu sebabnya kayu ungu itu biasa hanya akan dipakai oleh kaisar, hanya akan dipakai oleh orang-orang yang bangsawan saja. Gak semua orang akan memiliki warna ungu itu, karena harganya sangat mahal, produksinya sangat susah, sangat rumit. Nah, saudara, di sini kita bisa menduga bahwa Lydia yang menjual kayu ungu ini juga adalah wanita berkecukupan. Kenapa? Karena Lydia menjual kayu ungu yang harganya sangat mahal, yang gak mungkin bisa dijual oleh orang yang tidak punya modal, ya. Nah ini Lydia. Jadi identitas kedua Lydia, pertama perempuan berdosa, yang kedua dia adalah orang yang berkecukupan. Saudara, kita sudah sama-sama lihat identitas Lydia, baik orang berdosa tapi juga berkecukupan. Sekarang pertanyaannya, untuk apa sih kita kenal Lydia? Ya? Untuk apa kok firman Tuhan hari ini kok menjelaskan Lydia? Saya juga nggak kenal Lydia siapa. Nama saya juga bukan Lydia. Buat apa saya belajar tentang Lydia? Nah saudara, ini yang penting, ini yang menarik dari firman Tuhan. Penulis Alkitab tidak pernah sembarang menuliskan sesuatu di dalam Alkitab. Dengan cara ini sebenarnya penulis Alkitab kepingin membawa kita melihat dan belajar apa artinya Allah yang ramah. Apa artinya Allah yang ramah? Saudara, bicara tentang Allah yang ramah, tahu kan waktu itu di abad pertama, kalau ngomongin soal keramahan, orang-orang Yunani itu sudah terbiasa banget yang namanya ramah. Orang Yunani itu punya kebiasaan, punya kepercayaan yang sangat unik waktu itu. Orang Yunani terbiasa menunjukkan keramahan kepada sesamanya. Kenapa? Karena orang Yunani percaya kalau mereka bisa ramah kepada tamu-tamu yang datang, nanti dewa itu akan memberkati mereka. Jadi begini, mereka punya kepercayaan bahwa dewa itu bisa datang berkunjung, bisa numpang makan, numpang minum dalam wujud manusia. Nah, makanya kalau ada orang asing, ada orang yang sulit datang ketok-ketok pintu rumah, mereka harus buka pintu itu. Kenapa? Jangan-jangan itu dewa yang datang. Jadi mereka nggak pernah tahu yang datang ini siapa. Tapi mereka membiasakan diri untuk selalu membuka pintu. Siapapun yang datang, siapapun yang mau jadi tamu, boleh duduk ke rumah, supaya mereka bisa menyambut dewa. Nah, kenapa sih mereka menunjukkan keramahan seperti itu? Karena mereka percaya nanti kalau mereka baik sama orang asing, jangan-jangan mereka kan dewa. Nah, dewa biasanya akan memberikan berkat kepada mereka, akan memberikan kesehatan, memberikan damai sejahtera dan lain sebagainya. Hal yang berkecukupan di dalam keluarga itu. Sebaliknya, kalau katakan ada orang asing datang ke rumah terus mereka tolak, wah bahaya. Nanti dewa bisa marah, nanti bisa datangin bencana untuk rumah itu. Nah, orang Yunani itu terbiasa banget dengan kata keramahan. Tetapi saudara, apa yang kita temukan di dalam firman Tuhan pada hari ini? Apa yang kita temukan di dalam firman Tuhan pada hari ini? Itu sangat berbeda. Bukan seperti dewa-dewa Yunani yang perlu kantung tangan. Justru hari ini kita melihat di dalam ayat 14 bahwa Tuhan membuka hatinya. Tuhan membuka pintu hati Lydia, sehingga Lydia memperhatikan apa yang dikatakan Paulus. Saudara, bukan manusia yang membuka pintu rumah seperti kebiasaan pada waktu itu orang-orang Yunani, tetapi Allah yang membuka hati manusia. Keramahan Allah, Allah yang ramah, itu adalah Allah yang membuka pintu hati Lydia. Hati yang seperti apa sih? Hati yang tadi kita lihat, hati yang penuh dengan dosa, hati yang penuh dengan berbagai ikatan di dalam dunia. Lydia itu adalah perempuan berdosa, perempuan berkecukupan juga. Dia seorang perempuan yang bisa dikatakan hidupnya sangat dekat, bahkan sangat melekat dengan dunia.
Tetapi Tuhan tetap membuka hati dia. Tuhan tetap membuka pintu hati dia, sehingga perlahan firman Tuhan katakan Lydia mulai memberikan perhatian kepada firman Tuhan. Saudara, Lydia yang tadinya hanya memberikan perhatian mungkin kepada dunia, mungkin yang dia pikir adalah gimana supaya kain saya laku, gimana supaya balik modal, gimana supaya saya ini bisa dapat keuntungan. Lydia yang tadinya mungkin hanya berpikir tentang, aduh saya malu nih ketemu banyak orang karena saya asalnya dari Lydia. Kalau orang itu tahu saya ini berasal dari provinsi yang berdosa. Dan orang waktu itu sudah memberikan stigma tertentu bahwa perempuan asalnya dari Lydia pasti nggak benar nih. Bayangkan saudara, Lydia yang tadinya hanya memberi perhatian kepada dirinya, kepada bagaimana memenuhi kebutuhan hidup, bagaimana menjadi kaya dan lain sebagainya, sekarang mulai belajar memberikan perhatian kepada firman Tuhan. Lydia yang tadinya memberi perhatian kepada dunia, sekarang mulai memberi perhatian kepada kekekalan. Lydia yang tadinya sangat dekat dengan dunia, sekarang mulai dekat dengan Allah. Lydia yang tadinya hanya fokus kepada diri sendiri, kepada hal di dalam dunia, sekarang mulai diubah menjadi wanita yang memfokuskan dirinya kepada firman Tuhan. Saudara, inilah yang kita katakan tentang Allah yang ramah. Allah yang ramah. Keramahan Allah itu melampaui berbagai identitas diri kita. Keramahan Allah seringkali melampaui berbagai kelemahan kita, dosa-dosa kita, apa yang menjadi fokus di dalam dunia kita. Saudara, apa yang menjadi kelemahan dan dosa kita? Pertanyaannya, identitas apa yang barangkali melekat di dalam diri kita? Hal apa yang mengikat kita dan barangkali sudah menarik hati kita dari kasih Allah? Barangkali kita tinggal, kita bekerja di Singapura, itu membuat kita merasa menjadi orang asing. Kita merasa terisolasi. Barangkali kita telah sedemikian jauh melupakan kasih Tuhan. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Allah yang kita percaya adalah Allah yang ramah, Allah yang sangat ramah, Allah yang mengasihi orang asing, bahkan diri kita, Allah yang mau menjadi sahabat bagi siapa saja termasuk orang asing. Saudara, pertanyaan, maukah hati kita dibuka oleh Allah? Maukah kita mengalami Allah yang membuka hati kita, yang membuka pintu hati kita yang mungkin penuh dengan berbagai hal, pergumulan kita, dosa kita, kelemahan kita, identitas yang orang lain tanamkan kepada kita yang seringkali membuat kita terbelenggu. Iya ya, saya ini tidak sebaik itu. Saya ini bukan orang yang sempurna. Saya ini orang yang gagal. Saya orang yang tidak cukup dan lain-lain. Mau kita menerima kasih Allah yang menerobos berbagai identitas dunia kita. Masihkah kita mengalami Allah yang ramah? Saudara, tidak berhenti sampai di situ saja. Keramahan Allah rupanya tidak hanya membuka hati Lydia, tetapi juga memampukan Lydia memiliki keramahan yang sama. Ayat 15 menuliskan, sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia, maksudnya adalah Lydia, mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, mari menumpang di rumahku. Saudara, perhatikan keramahan Allah memampukan Lydia untuk memiliki keramahan yang sama. Lydia yang sudah dibuka pintu hatinya sekarang belajar untuk membuka pintu rumahnya bagi pekerjaan Allah. Saudara, yang menarik kalau kita baca dalam ayat yang ke-40 di dalam pasal yang sama, Alkitab menunjukkan bahwa nantinya rumah Lydia itu tidak hanya terbuka bagi Paulus dan rekan-rekannya. Rumah Lydia nantinya akan terbuka untuk seluruh komunitas orang percaya di kota Filipi. Dan ini artinya Allah yang ramah Allah telah mengubah hati Lydia dari seorang menjadi seorang yang ramah juga. Ramah bukan hanya kepada Paulus, tetapi ramah kepada pekerjaan Allah, kepada pekerjaan Tuhan, ramah kepada hal-hal yang berkaitan dengan kekekalan. Saudara, apa yang kita bisa pelajari pada firman Tuhan hari ini? Saudara, kita belajar bahwa Allah yang ramah akan selalu menerima kita, akan selalu mengasihi kita. Tidak peduli identitas kita siapa,
tidak peduli apa kondisi hati kita saat ini. Ia adalah Allah yang ramah, yang selalu bisa membuka hati kita, membuka pintu hati kita. Tapi tidak berarti dibuka pintu hati kita saja. Kita juga belajar bahwa pengalaman bersama Allah yang ramah, orang yang mengalami Allah yang ramah, itu juga akan belajar untuk memiliki keramahan yang sama, memiliki keramahan terhadap pekerjaan Allah. Saya tidak mengatakan dari firman Tuhan ini setelah ada pulang nanti buka pintu rumah ya buat siapa aja, boleh kasih makan, kasih lumpuhan gitu maksudnya. Tapi bagaimana keramahan kita itu diarahkan kepada pekerjaan Allah, pada karya Allah, pada gereja Tuhan mungkin. Bagaimana dengan setiap itu pertanyaan? Bagi setiap kita mungkin yang belum lama mengenal, belum terlalu mengalami kasih Tuhan secara pribadi, pertanyaan bagi kita saat ini adalah, sudahkah Allah membuka pintu hati kita? Maukah kita mengalami Allah yang ramah? Allah yang ramah adalah Allah yang siap menyambut kita dalam keramahannya. Ia terbuka untuk merangkul, Dia akan menerima kita, Dia akan mengubah hidup kita. Tidak peduli seberapa berdosa kita, tidak peduli siapa kita, apa identitas kita. Ia tidak akan membiarkan kita menjadi orang asing. Dia akan membuka hati kita, Dia akan menjadikan kita sahabatnya, bukan menjadi orang asing. Dia akan hadir menemani perjalanan kita di dunia. Bagi setiap kita yang mungkin sudah lama mengenal Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita juga? Bagaimana sikap kita terhadap orang-orang asing yang barangkali dari hal terkecil yang duduk mungkin di dalam ruang ibadah ini? Bagaimana sikap kita terhadap orang-orang asing yang mungkin ada di tengah kehidupan kita? Kalau Allah yang ramah saja itu sudah terima saudara dan saya, sedemikian rupa Dia tidak lihat kita, Dia terima kita apa adanya. Pertanyaan buat kita, maukah kita belajar untuk ramah, mengasihi sesama kita, sama seperti Tuhan menerima kita, sama seperti Tuhan menjadikan kita sahabat? Bagaimana cara kita melihat pekerjaan Tuhan di tengah gereja ini? Apakah keramahan kita sudah diarahkan bagi pekerjaan-pekerjaan Tuhan? Apakah kita memiliki hati yang terbuka, yang ramah terhadap karya Tuhan? Moga kita menjadi gereja yang ramah bagi siapa saja yang datang, bagi siapa saja yang beribadah di tempat ini. Bapak Ibu Saudara, akhirnya saya berdoa kiranya gereja ini bisa dipakai Tuhan menjadi gereja yang bersaksi di tengah dunia, gereja yang dikenal karena keramahannya kepada siapa saja, gereja yang mengasihi setiap orang-orang berdosa yang datang, yang memuridkan setiap umat Tuhan yang kembali. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau Engkau adalah Allah yang ramah, Allah yang menerima kami, tidak peduli siapa kami, seperti apa identitas kami. Dan kami percaya Tuhan, keramahan Engkau juga akan mengubah hidup kami. Kami tidak hanya menerima keramahan Tuhan, tetapi keramahan itu juga menolong kami untuk memiliki sikap yang sama kepada sesama kami. Kami mohon kiranya perjalanan kami sebagai jemaat Tuhan di tempat ini itu benar-benar bisa mencerminkan keramahan Tuhan. Dan kami butuh pertolongan Tuhan, karena kami sangat terbatas. Kami tidak mungkin mampu melakukan firman Tuhan kalau Tuhan tidak hidup di dalam hati kami. Kalau Tuhan tidak sungguh-sungguh membuka hati kami, apapun yang kami lakukan akan sia-sia. Tuhan bantu setiap kami untuk kami bisa menghidupi firman ini dan juga bisa bertumbuh dan berbuah dengan dunia. Dengarkan doa kami berdoa menyerahkan waktu kami berikutnya di dalam ibadah ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.